Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Magdalena Pungki Pawestri. Saya berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PBG Prajabatan tahun 2022 di Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpusat pada keragaman dan kebutuhan peserta didik, bertujuan untuk mengakomodir peserta didik berdasarkan kebutuhan belajar, kemampuan belajar, bakat minat siswa, dan profil belajar peserta didik. Menurut Tomlinson tahun 2001 mengemukakan bahwa usaha untuk menyesuaikan atau mengakomodir kebutuhan atau keragaman belajar peserta didik yaitu adalah dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Contoh, dalam suatu kelas atau dalam suatu pembelajaran pasti terdapat banyak sekali latar belakang yang bermacam-macam dari peserta didik. Dari keragaman tersebut pasti juga akan timbul banyak sekali pola pikir dari peserta didik yang akan mempengaruhi bagaimana mereka berpikir dan menangkap sebuah pembelajaran itu. Dalam pembelajaran diferensiasi ini, maka akan dijelaskan bagaimana cara mengatasi berbagai keragaman tersebut agar kebutuhan pembelajaran peserta didik semua dapat tercukupi. Berikut ada teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah teori ekologi, yang mana perkembangan individu dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi, dengan keragaman lingkungan peserta didik, akan muncul juga karakter, pola pikir, dan cara belajar yang berbeda pula dari peserta didik. Yang kedua adalah teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, di mana peserta didik mempunyai kecerdasan majemuk yang bermacam-macam, berbeda-beda, dan beragam. Yang ketiga adalah teori ZPD atau Zone of Proximal Development. Adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual yaitu peserta didik yang mampu menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial yaitu peserta didik yang menyelesaikan tugas atau menyelesaikan masalah dengan bantuan orang dewasa atau dengan bantuan orang lain. Selanjutnya ada teori learning modalities atau modalitas dalam belajar yang kita ketahui sebagai VAK, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Di sini dapat kita lihat terjadinya diferensiasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Sebagai contoh yaitu ada peserta didik yang akan lebih mudah memahami dan akan lebih mudah mengerti materi kita bila kita memberinya pembelajaran melalui gambar. Selanjutnya yaitu modalitas belajar auditori adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Sebagai contoh, ada beberapa anak yang akan lebih mudah mengerti materi kita dan akan lebih mudah memahami materi pembelajaran kita dengan metode tanya jawab atau berdiskusi untuk peserta didik menyerap materi. Selanjutnya yaitu modalitas belajar kinestetik atau melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan. Sebagai contoh, siswa menggunakan keterampilannya untuk pembelajaran. Itulah pembelajaran berdiferensiasi beserta teori pendukungnya yang bisa kita pelajari. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kita bisa belajar bareng terus ya. Terima kasih sudah mampir. Salam merdeka.